Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita pembalasan sang anak yang berlatih 17 tahun menjadi killer demi membalas dendam keluarganya. Pada part sebelumnya diakhiri dengan Taeha yang disudutkan oleh para pengawal pribadi yang sudah berkhianat pada tuannya. Namun Taeha hanya menghadapi 3 pengawal dan dia masih belum menemukan pengawal keempat yang seharusnya terlibat dalam pertarungan. Berkat ketelitian Taeha, dia menemukan orang itu sedang melakukan serangan kejutan di balik pantulan mata lawannya. Berkat pengamatannya yang sangat baik, Taeha berhasil menghindari tebasan pedang yang mengarah kepadanya. Kedua pengawal ini tak menyangka jika bocah yang dilawannya masih saja bisa lolos dari kombinasi serangan mereka berempat. Taeha cukup terganggu dengan mereka berempat dan dia harus mengakhirinya. Kedua penjaga tampak bersemangat disebabkan lawan mereka bukanlah target yang mudah, bahkan mereka harus mewaspadai tiap serangannya. Di sisi lain pengawal lainnya sangat penasaran berapa harga yang diberikan bosnya untuk kepala Taeha. Lalu mereka berdua menyerang dengan sebuah tembakan dari 2 sisi dan Taeha dipukul mundur dengan hanya berlindung di balik pedang miliknya. Sementara itu Jin Seong masih menyaksikan pertarungan itu dan menanyakan apa yang dirasakan Taeha saat dihujani tembakan dan serangan jarak dekat. Sejak awal keempat pengawal itu dilatih untuk menghabisi Taeha, bahkan dia memiliki informan yang mengatakan jika Taeha mempunyai kelincahan yang luar biasa. Awalnya Jin Seong berencana menghabisi Taeha menggunakan bom, tapi hal itu akan kurang menarik dan dia memutuskan untuk menyaksikan pertarungannya secara langsung lalu meledakkannya. Di tengah pertarungan Taeha tampak dipojokkan oleh para pengawal elit yang dibesarkan khusus untuk melenyapkannya. Semua informasi terkait cara bertarung Taeha telah mereka ketahui hingga keempat orang ini yakin Taeha takkan memiliki kesempatan untuk menang. Taeha hanya selalu bertarung dengan 2 pisau khusus yang selalu diselipkan di pinggangnya dan menanganinya dengan peluru ditambah serangan jarak dekat akan membuatnya terus terpojok. Saat dia lengah maka mereka akan mencabik-cabiknya seperti binatang kecil yang dimangsa. Taeha yang terpojok kini tak bisa menghindar dan dia hanya tercengang melihat tinju yang mengarah padanya. Di sisi lain Jin Seong tertawa sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Taeha. Tinju milik lawannya sangat dahsyat hingga meretakkan dinding di belakangnya. Di sela itu Taeha teringat peristiwa 4 tahun silam di mana Salerno menanyakan apa yang dilakukannya. Dia menyuruhnya untuk menghabisi seorang pengkhianat, tapi Taeha malah membuat lukisan darah. Meskipun mereka bertiga adalah spesialis dalam menghilangkan nyawa, tapi tetap saja mereka ingin muntah melihat mayat di depannya. Salerno sudah melihat Taeha menghabisi targetnya dengan cara seperti ini, padahal dia mempunyai kemampuan yang bisa menghabisinya dengan rapi melalui satu serangan di titik vital. Sosok yang baru saja dihabisi oleh Taeha adalah salah satu penyelamatan saat kecil. Orang ini bahkan selalu memperlakukannya dengan baik, dengan mengajarinya cara bertahan hidup di dunia killer yang dipenuhi kegelapan. Salerno paham jika Lorenzo sudah memperlakukannya dengan baik, tapi jika Taeha terus mengamuk dengan kejam maka orang-orang bisa membencinya, bahkan menjauhinya. Demi kehormatan gurunya dan bagian dari keluarga Salerno, maka dia meminta Taeha tidak melakukan hal ini lagi. Akan tetapi Taeha tidak yakin dirinya bisa memenuhi harapan gurunya. Ucapan itu cukup mengejutkan Salerno dan dia penasaran kenapa Taeha tidak bisa berhenti seperti maniak dalam memangsa targetnya. Lalu Taeha mengungkapkan alasannya di mana saat pengkhianat dihabisi secara diam-diam dan rapi, maka orang lain takkan belajar dari kesalahannya.
Menurutnya semua orang harus tahu bagaimana seorang pengkhianat akan mati dan beritanya harus menyebar luas bahkan diceritakan dengan jelas kepada mereka yang masih hidup. Dengan itu maka Taeha akan meminimalisir adanya pengkhianat di antara mereka agar dia tidak harus menghabisi rekan yang pernah berjuang bersamanya. Salerno cukup terkejut karena Taeha bisa berpikir sejauh itu dengan memutuskan menghukum pengkhianat melalui cara yang paling menyedihkan. Walau terdengar masuk akal, tapi bagaimana bisa seseorang yang melakukan aksi yang memuakkan ini seakan memiliki rasa simpatik? Dia bahkan berdiri dengan wajah polos tanpa bercak merah, tapi telah meneteskan cairan merah targetnya, bahkan mengeluarkan isi tubuhnya hingga berceceran di lantai. Salerno tersenyum dan menganggap Taeha tidaklah cocok menjadi killer karena dia bertindak kejam disebabkan kebaikan hatinya, bukannya memiliki hati pekat yang hanya ingin menyelesaikan misinya. Kembali ke dalam pertarungan di mana Taeha mulai menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Di mana dia telah mendaratkan serangan fatal pada lawannya menunjukkan jika tinju kuat yang mengarah kepadanya meleset. Pemandangan itu mengejutkan Jin Seong dan pengawal pribadinya, padahal mereka yakin Taeha harusnya sudah dikalahkan. Tapi kenyataannya dia malah membalikkan situasi dengan cara instan yang menghabisi lawannya. Kali ini Taeha menatap tajam menunjukkan dia akan memburu semua orang dan takkan melepaskan satu pun dari mereka. Di saat yang sama pria ini kembali menodongkan senjatanya agar Taeha tetap terpojok. Namun dalam waktu singkat Taeha bergerak bagaikan hantu sambil menebas tangan orang itu sambil merusak matanya. Meski sebagai pengawal tapi pria ini memiliki kemampuan analisis yang hebat, namun kali ini analisisnya tentang Taeha benar-benar salah. Di mana dirinya memiliki kelincahan serta kemampuan pedang yang dikhususkan untuk melakukan pembantaian sehingga bakatnya dapat dikategorikan sebagai killer yang membuat targetnya mati mengenaskan. Walau keadaan Taeha tidak baik-baik saja, tapi dia hanya perlu mengerahkan segalanya untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya mencapai Jin Seong. Pengawal yang tersisa mulai panik karena informasi yang diterimanya benar-benar berbeda dari yang sebenarnya. Di saat yang sama ketua keamanan sekaligus pengawal presdir terdahulu telah tiba. Dia meminta gadis ini untuk membawa tuan mudanya keluar, sementara dia akan menyusulnya setelah mengatasi Taeha. Sementara itu Taeha melihat jika Jin Seong mulai meninggalkan tempat ini dan hal itu membuatnya makin bergerak cepat. Jika terlambat maka Jin Seong akan pergi dan menemukannya akan sangatlah sulit ditambah Taeha yang pastinya akan diburu oleh para killer negara ini. Karena terburu-buru Taeha tidak menebas tubuh lawannya dengan hanya melumpuhkan kedua senjatanya. Semua itu disebabkan dia sangat terburu-buru dan harus segera mengejar Jin Seong. Dia terus berteriak dengan meminta Jin Seong tidak melarikan diri seperti pengecut. Hanya saja rute pelarian tersebut ditutupi oleh Jun So yang merupakan killer terbaik grup Chonggu. Taeha mengerti orang yang perlu diperhitungkan untuk menyelesaikan pembalasan dendamnya adalah Jun So itu sendiri. Maka dari itu dia harus segera menghabisinya secepat mungkin sebelum Jin Seong meninggalkan tempat ini. Namun siapa sangka si Pak Tua Jun So adalah sosok yang benar-benar kuat bahkan memblokir serangannya dengan hanya bermodal dua jarinya. Pria tua ini mengakui jika tuan mudanya sudah tumbuh dengan baik, tapi dia tampaknya tidak dalam keadaan terbaiknya untuk bertarung. Dalam waktu singkat Jun So melayangkan beberapa sedang beruntunnya diiringi kecepatan yang sangat tinggi. Serangan itu tak hanya melukai tubuh bagian luarnya, melainkan merusak tulang rusuknya. Taeha pun memuntahkan darahnya menunjukkan lukanya benar-benar parah. Tak sampai di situ saja Jun So bahkan menghancurkan pedang miliknya melalui cengkeramannya. Setelah itu dia lanjut menendangnya agar dia menjauh dari rute pelarian bosnya.
Serangan itu membuat Taeha terlempar menunjukkan jika tubuhnya sudah diambang batasnya. Meski begitu Junso dikejutkan akan Taeha yang masih saja sempat merobek bajunya padahal dialah yang memberikan serangan. Kemudian Junso meminta Jeonhook untuk bangun karena dia mengetahui dirinya baik-baik saja. Jeonhook pun bangun sambil tertawa, padahal dia berniat tetap terbaring sampai bocah mengerikan itu dikalahkan sepenuhnya. Lalu Junso yang beranjak pergi memerintahkannya untuk membawa Yongmin disebabkan tempat ini akan segera meledak. Sementara itu Taeha masih terkapar pasca menerima serangan fatal yang menyebabkan beberapa tulang rusuknya retak. Mereka bersiap untuk meninggalkan tempat ini menggunakan helikopter yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sana Junso menginformasikan jika situasinya sudah terkendali dan mereka sebaiknya lepas landas. Jin Seong mengerti, tapi dia ingin agar pintu helikopternya tetap terbuka meski Junso mencegahnya, tapi dia tetap keras kepala. Junso tak punya pilihan selain menuruti perintah bosnya dan dia hanya khawatir jika serpihan dari ledakan mungkin akan mengenainya. Tapi Jin Seong sangat ingin melihat momen ini karena dia sudah menantikannya selama 17 tahun. Ledakan ini akan mengakhiri segalanya sekaligus merupakan titik awal Jin Seong menguasai grup Chonggu dan akan mendominasi perekonomian serta dunia bawah negara ini. Sejak dahulu dia selalu benci pada rumah ini karena di dalamnya hanya ada urusan keluarga. Tapi kenyataannya mereka hanya tak ingin melepaskan kekuasaannya selain melalui garis keturunan yang diakui berbanding terbalik dengan Jin Seong yang merupakan anak haram dari ayahnya. Meski hal ini sedikit kejam, tapi dia harus melakukan ini agar garis keturunan asli dari grup Chonggu musnah. Sambil tertawa Jin Seong akan memperlihatkan kepada dunia bagaimana dia mengambil alih kendali sekaligus mengubah aturan dalam grup Chonggu. Dengan menekan tombol di tangannya maka ledakan akan terjadi dan hal itu adalah awal dari semuanya. Beberapa detik setelahnya ledakan hebat pun mulai terjadi di setiap bagian sisi rumah itu. Sementara itu Taeha yang masih tergeletak dapat mendengar jika suara helikopter tersebut cukup dekat dengannya. Walau tubuhnya diambang batas tapi tatapan Taeha menunjukkan dirinya yang tak ingin menyerah. Jin Seon yang menyaksikan ledakan itu terus tertawa karena kembang api di bawahnya benar-benar sangatlah indah. Akan tetapi Taeha yang sebelumnya tergeletak terlihat mengarah kepadanya. Jin Seong telah merasa puas dan dia meminta bawahannya untuk segera pergi tanpa dirinya menyadari kehadiran Taeha. Yang benar saja Taeha berhasil menusuk kakinya dengan pedang pisau miliknya. Seketika Jin Seong berteriak akan rasa sakit yang dialaminya. Hal itu membuat kedua pengawalnya sangat panik dan mulai bereaksi. Jin Seong tak percaya jika Taeha benar-benar adalah bocah yang sangat gigih. Dengan penuh amarah Taeha menegaskan jika seorang pengkhianat yang rela membantai keluarganya demi kekuasaan takkan dirinya biarkan tidur nyenyak. Luka di kakinya akan selalu mengingatkannya jika Taeha akan selalu mengejarnya dan pasti akan menyelesaikan pembalasan dendamnya apapun yang terjadi. Dia bisa melarikan diri maupun berlindung dengan orang-orang yang bekerja padanya, tapi Taeha bersumpah untuk menghabisi mereka semua lalu memenggalnya secara langsung. Di saat yang sama pengawal pribadinya datang dan meminta tuannya untuk menyingkir sedikit agar dia bisa menembak. Akan tetapi Jin Seong malah mengambil senjata itu karena dialah yang akan menyelesaikannya. Sambil menodongkan senjata Jin Seong mengatakan jika Taeha bukanlah karakter utama dalam sebuah cerita karena dia hanyalah alat untuk menyempurnakan pengambilan kekuasaan dalam grup Chonggu. Dengan kata lain Jin Seong menganggap dirinya lah karakter utama tersebut. Tembakan yang dilancarkannya membuat Taeha terpaksa melepaskan tusukannya dan dia menggunakan pisau itu untuk melindungi titik vitalnya.
Walau lolos dari kematian instan, tapi tubuhnya tetap sengaja mengalami beberapa luka tembakan dan terjatuh dari ketinggian. Beberapa saat kemudian Taeha hampir sampai di daratan dan pepohonan menghambatnya mengalami benturan fatal. Lalu dia berusaha melindungi area vitalnya dengan berusaha melakukan pendaratan sebaik mungkin. Namun tetap saja dia mengalami benturan yang hebat, sehingga tubuhnya benar-benar dalam keadaan kurang baik. Taeha tampaknya masih memiliki keberuntungan yang tinggi dengan mendarat di selokan yang dialiri air untuk meminimalisir kematian. Di saat yang sama seseorang melewati tempat itu dan dia adalah orang yang pernah ditolongnya saat ditawan oleh grup pengawal holding. Dia dapat melihat jika Taeha mengalami luka serius, tapi dia masih saja mencengkram pedangnya menunjukkan kekuatan tekadnya. Taeha menganggap pembalasan dendamnya belum berakhir, dan dia meminta orang itu menyelamatkannya.